Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Rabbi shrahli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Dengan rahmat taufik dan hidayahnya saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala pada detik hari ini. Dengan segmen malam ini saya akan memberikan keterangan materi ada 3 perkara najis yang bisa menjadikan suci. Satu contohnya adalah arak ketika menjadi cuka. Bisa suci bila arak itu prosesnya alami atau rendaman. Araknya direndam atau 7 hari atau 2 minggu atau 1 bulan dan seterusnya. Bila nanti prosesnya alami menjadikan cuka, itu araknya kalau sudah menjadi cuka, prosesnya adalah cuka itu suci, tidak najis. Tapi bila kalau ada campuran kimia dengan proses-proses tertentu atau difermentasi untuk digunakan direkayasa menjadikan cuka, itu tetap najis, tidak boleh. Jadi cukanya itu juga najis. Jadi cuka harus prosesnya alami, tapi kalau cuka buatan itu tidak boleh. Seperti buatan dari khamr itu. Yang dari khamr hukumnya haram atau najis, tapi direkayasa sebagaimana supaya menjadi cuka, difermentasi itu tidak boleh. Hukumnya najis. Nomor 2 adalah kulit bangkai ketika kalau sudah diproses, dibersihkan, meskipun dengan alat kimia tidak masalah. Yang penting daging-daging yang menempel di kulit itu bersih. Itu. Jadi kulit bangkai. Kalau untuk konsumsi makanan tidak boleh. Jadi kalau untuk kerupuk atau untuk rambak itu tidak boleh kalau untuk dimakan. Tapi kalau untuk dipergunakan seperti untuk disamak, untuk sepatu atau untuk sabuk atau untuk beduk, untuk rebana itu tidak masalah, tapi dipergunakan alat. Tapi kalau dikonsumsi untuk makanan itu hukumnya haram, jadi tidak boleh. Yang ketiga adalah hewan yang muncul dari sesuatu bangkai. Yang muncul dari bangkai itu memunculkan hewan tertentu atau seperti apa? Seperti belatung, itu tidak masalah. Jadi prosesnya belatung kan dari telur lalat, kemudian jadi belatung. Jadi hewan itu sifatnya tidak najis dan tidak haram, boleh, tidak masalah. Atau tumbuh-tumbuhan mangga akhirnya busuk, ada belatungnya, kemudian itu hewannya tidak najis, tapi ya tidak boleh maksudnya tidak boleh dimakan. Itu lalatnya itu kan menjijikkan, bahasanya haram kalau dimakan. Tapi si hewannya sendiri itu tidak najis ya. Jadi maksudnya bangkainya haram. Jadi di dalam bangkai itu ada hewannya. Nah, hewannya bangkai itu tidak haram. Hewannya bangkai tadi itu tidak najis. Nah, seperti hewan-hewan bangkai yang sudah lama beratus-ratus tahun, berjuta-juta tahun di dalam bumi jadi minyaknya digunakan seperti tulang-tulangnya, fosil-fosilnya
dipergunakan untuk minyak tidak masalah, itu tidak najis. Nah, kan tulang-tulangnya, bangkai-bangkainya tidak najis, itu meskipun tidak disembelih tidak apa-apa, tidak najis karena dimanfaatkan. Maksudnya kalau dimakan tidak boleh, tapi kalau dimanfaatkan kegunaannya itu tidak apa-apa, tidak najis. Seperti prosesnya jadi minyak atau jadi bahan bakar, itu kan fosil-fosil dari bangkai zaman dahulu. Atau seperti lalatnya dari tumbuh-tumbuhan busuk, nah, itu lalat atau belatung-belatungnya itu tidak najis. Ya, itu cukup keterangan saya malam ini. Bila ada kurang lebihnya, saya minta maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.